Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Haji Kastolani MPD. Yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak Ibu Pengurus, dan Bapak Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan SMK Sejahtera. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan SMP Sejahtera dan Bapak Ibu Guru, karyawan SMK Sejahtera, serta para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kesehatan serta kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara serah terima jabatan Wakil dan Kepala SMK Sejahtera tahun 2021. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Tak lupa ucapan selamat datang serta ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah meluangkan waktu serta kesempatan untuk menghadiri acara hari ini. Izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Adapun susunan acaranya adalah: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya; ketiga, sambutan Kepala SMK Sejahtera; keempat, pembacaan surat keputusan serah terima jabatan, dirangkai dengan penyerahan surat keputusan, penandatanganan berita acara, dan dokumen sekolah. Selanjutnya, sambutan-sambutan serta doa penutup dan ramah samah. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Ibu Yuyun Iniawati SPT MPD dipersilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya,
Sambutan dari Kepala SMK Sejahtera, Bapak Dr. Haji Jumanta MPD FSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengawas paket SMK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Haji Katulani, yang juga kebetulan satu alma mater. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina, Bapak dan Ibu Pengurus, dan Bapak Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera. Yang saya hormati pimpinan SMK Sejahtera. Yang saya hormati pimpinan SMK Sejahtera, Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang berbahagia. Patut rasanya kita memanjatkan puji serta syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya, sehingga kita semua sampai saat ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin, masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita insya Allah mengikutnya, yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang berbahagia, patut rasanya kita bersyukur bahwa ini adalah sejarah buat kita di Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera. Baru kali ini insya Allah akan dilaksanakan serah terima jabatan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Itu rasa syukur yang saya sampaikan. Rasa syukur yang kedua saya sampaikan Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini, sejak kemarin sebetulnya saya sudah meminta kepada pimpinan yang baru untuk boleh tanda tangan surat dan legalisir ijazah siswa peserta didik lulusan tahun 2001, karena memang SK-nya per tanggal 30. Jadi alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya tidak jadi kepala sekolah seumur hidup. Ya Bapak Ibu, tidak jadi kepala sekolah seumur hidup. Saya takut di demo seperti pemerintah Orde Baru. Saya malah sudah melebihi masa kerja pemerintah Orde Baru. Saya sudah 33 tahun jadi kepala sekolah. Jadi SMP 11 tahun, SMK 22 tahun. Cukup lama. Yang akhirnya mungkin memunculkan kejenuhan, rasa lelah, capek, dan kalau tidak saya punya niat sendiri, ini tidak memberi kesempatan kepada rekan saya selanjutnya. Oleh karena itu pribadi saya sangat bersyukur. Berikutnya Bapak Ibu, ada beberapa pesan yang saya sampaikan pada pimpinan yang baru, begitu juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan semuanya, bahwa pelantikan ini menunjukkan bahwa ada regenerasi, ada pergantian yang seperti ini, tidak dalam pengertian si A terus menerus, pasti berganti. Jadi ini sebetulnya memberitahukan kepada Bapak Ibu guru, siapapun di sini, baik di SMK maupun di SMP, punya kesempatan untuk jadi pimpinan sekolah. Hanya barangkali kalau saya boleh berpesan,
Jadilah pemimpin yang bisa diteladani. Jadilah pemimpin yang visioner, punya rangkaian kerja, punya rencana kerja yang jelas, punya prestasi yang dicapai. Karena sekolah ini maju, bukan ujuk-ujuk maju, bukan hanya diam saja dengan sendirinya maju. Tidak demikian. Apalagi di era sekarang, sekolah swasta semua berpacu untuk maju, semua berpacu untuk meningkatkan prestasi peserta didiknya, semua bersaing menjadi kompetitor antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Kalau kita diam saja dan menganggap sekolah kita sudah bagus, sekolah lain akan lari, kita diam di tempat. Jadi itu yang mesti dicapai nantinya. Nah, yang berikutnya ketiga adalah tentu saya sebagai kepala sekolah sudah begitu lama, terlalu banyak kekurangan, kehilapan dan kesalahan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang senang saya tidak jadi lagi kepala sekolah. Kenapa? Kalau maju mata kelas sekolah saya diomelin dulu, saya salah mulu di hadapan beliau. Lah bagaimana nggak salah? Sampai sekarang aja sikapnya nggak berubah, diomelin dulu jadinya. Nah, jadi senang saya jadi nggak jadi kepala sekolah lagi, seolah-olah tidak bakal ditegur lagi nanti oleh Pak Jumata. Itu sih menurut saya, tidak ada yang senang saya tidak jadi kepala sekolah lagi. Tapi yang kedua ada yang takut Pak, Bu. Ada yang takut setelah saya pindah ke yayasan, ada yang takut. Takutnya apa? Takut dipecat. Karena Pak Jumata pasti bikin peraturan baru. Yang peraturan itu pasti kena ke saya dan saya akan dipecat. Padahal yang namanya jabatan itu kan ada masanya. Yang namanya jadi kepala sekolah itu ada waktunya. Bisa diberhentikan karena masa kerja, bisa berhenti dengan sendirinya karena kinerja yang rendah. Itu harus terjadi. Masa orang gak ada kinerjanya, gak ada apa-apanya tetap jadi kepala sekolah? Kan gak mungkin terjadi seperti itu. Jadi ini saya titip kepada Bu Retno dan Pak, lanjutkan prestasi yang sudah kami raih, yang sudah saya raih. Tinggalkan yang jelek, yang tadi yang seperti saya memarahin staff, ya, instruksi yang barangkali maunya kemampuan saya. Coba lakukan secara persuasi. Tinggalkan itu yang jelek, tapi yang bagusnya pertahankan. Jangan justru yang bagusnya malah hilang. Dulu ada, sekarang hilang dengan berbagai alasan. Padahal alasan itu kelemahan dari kepala sekolah itu sendiri. Ini jangan sampai terjadi. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai akhir dari informasi atau arahan dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terus berkembang SMP dan SMK sejahtera, karena kami yakin disinilah untuk kita mencari nafkah, memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pesankan kepada kita bisa kita terima dan kita terapkan pada generasi atau perjalanan SMK selanjutnya. Acara selanjutnya, pembacaan surat keputusan serah terima jabatan yang akan dibacakan oleh Bapak Yusuf Firmansyah SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta nomor 004 garis miring YPISJ titik P2 garis miring 7 Romawi titik 2021 tentang pengangkatan garis miring pemberhentian Kepala SMK Sejahtera dan Wakil Kepala SMK Sejahtera, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat nama-nama pejabat tersebut pada kolom kedua dari jabatan atau tugas sebagaimana tersebut pada kolom ketiga pada lampiran surat keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas dharma bakti dan dedikasi serta jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat kembali nama-nama tersebut pada kolom kedua. Ibu Retno Ningsih SPD MSI dan Bapak Rahmadi Al-Mukhlisan MSI dalam tugas dan jabatan sebagai tersebut pada kolom keempat lampiran surat keputusan ini dengan diberikan tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta. Ketiga, dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2021. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta tertanda Dr. Andes Haji Wagiono S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Penyerahan surat keputusan, penandatanganan berita acara, dan penyerahan dokumen sekolah dari Wakil Kepala SMK Sejahtera periode sebelumnya ke Wakil Kepala SMK Sejahtera periode baru disaksikan Ketua Pembina dan Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta kepada Ibu Retno Ningsih SPD MSI, Bapak Rahmadi Al-Mukhlisan MSI, Bapak Insinyur Haji Suratno MM, dan Bapak Dr. Haji Sodikin Jarkasi MPD dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Wagiono S dipersilakan untuk memberikan dokumen. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Wakil Kepala SMK Sejahtera.
penyerahan dokumen sekolah berupa program kerja wakil kepala sekolah, uraian tugas wakil kepala sekolah, dan laptop. Kepada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tetap di tempat. Penyerahan surat keputusan, penandatanganan berita acara, dan penyerahan dokumen sekolah dari Kepala SMK Sejahtera periode sebelumnya ke Kepala SMK Sejahtera periode baru disaksikan Ketua Pembina dan Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta kepada Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI dimohon untuk maju ke depan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Wagiono S dipersilakan untuk memberikan dokumen. Penyerahan barang dan dokumen, penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kepala SMK Sejahtera. Penyerahan barang dan dokumen sekolah berupa stempel sekolah, program kerja sekolah 2021-2022, RAPBS 2021-2022, dan laptop. Bapak Ibu mohon di tempat untuk mengambil foto. Iya.
Masih turun, kenapa harapan nggak itu? Masih belum kan? Satu, dua, ayo lagi mas, mau dibuka. Satu, dua, tiga. Ya lagi satu, dua, tiga. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala SMK Sejahtera yang baru, Ibu Retno Ningsi SPD MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Paket SMK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Bapak Dr. Haji Kastolani MPD. Yang terhormat Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Sejahtera, Bapak Patli Muhammad Patli SPDI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan SMK Sejahtera. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas hadirnya pada acara pada pagi hari ini. SMK Sejahtera di bawah pimpinan Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI sudah meraih prestasi yang luar biasa, baik dari segi sarana dan prasarana maupun peserta didiknya terus meningkat. Beliau selalu memberikan bimbingan, memberikan dukungan kepada kami, sehingga kami dapat terus meningkatkan prestasi kerja dan kompetensi keahlian kami. Dan saya mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera dan khususnya Bapak Dr. Haji Juman KMPD MSI yang telah memberikan kepercayaan serta amanah kepada saya untuk mengemban tugas yang baru, yaitu menjadi kepala sekolah. Semoga saya dapat melaksanakan tugas yang mulia ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tugas adalah amanah. Begitupun dengan jabatan sebagai kepala sekolah di SMK ini juga merupakan amanah yang saya emban. Dan amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu, mengingat besarnya tanggung jawab yang saya emban, maka mohon doa, dukungan dan kritik dari Bapak Ibu semua. Tanpa itu, apalah arti diri saya yang penuh dengan kekurangan. Saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk memajukan, mengembangkan, dan meningkatkan sekolah kita ini dengan pelayanan yang terbaik dan profesionalisme kepada warga sekolah, orang tua, dan peserta didik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran serta keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga dengan kepemimpinan yang baru, SMK Sejahtera lebih maju, lebih kompak, dan tercapai semua cita-cita kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dan arahan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Suratno MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengamat Presiden SMK Sudin Desa Jakarta Bapak Dr. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Jakarta Bapak Yono. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Taman Lama, Bapak Dr. Kemata MSI, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Ibu Retno Ningsih SPD MSI, yang terhormat Bapak Wakil Ketua SMK yang baru Bapak Ahmadi MSI, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya baru pertama kali masuk di ruangan ini maupun ketemu dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya ingin memperkenalkan ini. Saya Suratno, tinggal saya hanya duduk sana saja. Saya berharap kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian kalau ketemu paling beberapa saya. Selanjutnya baru saja kita saksikan serah terima jabatan dari
Bapak Jumanta ke Ibu Retno Ningsih, dari Ibu Retno Ningsih ke Pak Ramadi. Pak Jumanta ini ternyata di Yayasan Sejahtera ini sudah mulai dari berdiri tahun 1988 dan telah menjabat kepala sekolah SMP itu selama 11 tahun, tahun 1988 sampai 1999. Sebagai kepala sekolah SMK 23 tahun, tahun 1959 sampai 2021. Selama jabatan Pak Jumanta ini, saya melihat dari jauh ada suatu kemajuan yang luar biasa, yang tadinya kaitannya lapangan sekarang mempunyai ilmu yang besar. Dan capaian dari Pak Jumanta ini juga ternyata akreditasinya SMK ini unggul. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Suatu hal yang kami juga mempertahankan akreditasi dengan adanya pandemi ini. Suatu hal yang akan mudah melaksanakan pendidikan dengan jarak jauh. Karena rasa didik tidak sama. Tapi saya melihat Pak Jumanta dan para guru dan karyawan SMK ini selalu berjuang untuk mempertahankan prestasi yang ditandai dengan tetap mempertahankan akreditasinya A+. Selanjutnya kepada Ibu Retno Ningsih, ini sebagai kepala sekolah sudah selama 11 tahun. Jadi tentunya tahu persis apa-apa yang baik dari Pak Jumanta, apa-apa yang telah dicapai. Tentunya saya berharap Bu Retno bisa melanjutkan, tapi mungkin juga tidak cukup melanjutkan karena sekarang ini zamannya selalu bersaing. Kalau kita nggak mau ketinggalan ya harus berbuat inovasi untuk kemajuan. Termasuk saat ini saat pandemi ini pembelajaran itu sangat beda antara tatap muka dengan jarak jauh. Ini juga tantangan. Saya berharap Bu Retno bisa meningkatkan karena kemungkinan untuk pendidikan tentu, tapi saya berharap Bu Retno bisa tetap unggul. Karena unggul ini nanti dilihatnya setelah keluar dari SMA ini, apakah bisa diterima masyarakat atau juga bisa diterima dengan dunia kerja. Dan selama ini juga sudah diterapkan oleh Pak Jumanta, tentunya dalam belajar itu jangan hanya IT-nya saja, termasuk EQ. Jadi tentunya kita berharap keluaran dari SMK ini selain kredibilitasnya, prestasinya dalam bidang bagus, tapi juga karakternya. Jadi dua-duanya harus seimbang agar nanti di masyarakat atau di kerja bahwa orang SMK Sejahtera ini memang secara
depan juga memang bagus, tapi juga berat. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Ibu Retno dan Bapak Permati. Selamat bekerja. Semoga SMK tetap masuk dalam kategori SMK. Dan saya sekarang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para karyawan SMK Jatra, saya berharap hubungannya kepada beliau berdua. Beliau berdua tidak akan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik apabila tidak ada dukungan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi saya yakin selama ini dukungan kepada Pak Jumanta begitu bagus. Ke depan saya rasa akan lebih bagus lagi hubungannya kepada Ibu Retno dan Pak Rahmadi. Kemudian kira-kira yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada yang dapat waktu dari tahun saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas arahannya. Selanjutnya, sambutan dari pengawas paket SMK Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Haji Kastolani MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Pengurus Yayasan, dan Bapak Pengawas. Yang kami hormati Kepala SMK Sejahtera Lama, Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI, dan Ibu Kepala Sekolah SMK Sejahtera yang baru, Ibu Retno Ningsih SPD MSI, Bapak Wakil Kepala SMK Sejahtera yang baru Pak Rahmadi, serta Bapak dan Ibu Guru SMK Sejahtera yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga acara serah terima jabatan Kepala SMK Sejahtera dapat terlaksana. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jumanta yang telah mengabdikan dirinya di SMP Sejahtera dan di SMK Sejahtera, sehingga pendidikan SMP dan SMK
sejahtera itu semakin dilihat oleh masyarakat. Di sini terlihat dari PPDB-nya yang tidak terkalahkan oleh SMK-SMK di sekitar Kecamatan Koja. SMK yang hebat ternyata dikalahkan oleh SMK Sejahtera dari sisi PDB. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Jumanta juga posisinya naik, yang sebelumnya menjadi kepala sekolah sekarang menjadi pembina yayasan. Mudah-mudahan di dalam membina yayasan ini semakin arif dan bijaksana, sehingga sama-sama mencerdaskan bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia cerdas, maka akan menjadi sejahtera sesuai dengan nama yayasannya. Kemudian Ibu Retno selamat berjuang di kiprahnya kepala sekolah, karena jadi kepala sekolah itu tidak mudah, ya. Harus memiliki nomor unik kepala sekolah yang disebut dengan NUK. Saya menjadi pengajarnya dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Baru selesai yang belajar di bulan Juli, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kemarin baru ditutup. Saya kebetulan terakhir kemarin mengajar sekolah-sekolah hebat, ya, negerinya sudah habis, kemudian sekarang tinggal swasta, tapi swasta-swasta yang kelas tinggi, diantaranya Penabur, kemudian di depan Sudin ada SMP Islam Asidik, itu juga kebetulan menjadi muridnya, kemudian SMP Sari Putra dan SMP Arido yang ada di Sampur. Nah, ini yang menjadi murid saya kemarin ada 17, ya. Jadi di dalam menjalankan kepala sekolah sekarang itu bukan lagi tugas tambahan, tapi jabatan kepala sekolah. Kalau dulu dituntut mengajar 6 jam pelajaran, kalau yang sekarang tidak perlu mengajar, cukup dengan kompetensi kepala sekolahnya, yaitu yang pertama kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Itu yang harus dikembangkan. Kalau kompetensi kepribadian dan sosial itu bawaan lahir, sehingga oleh pengajar diklat penguatan kepala sekolah tidak diberikan, hanya memberikannya 3 kompetensi, yaitu kewirausahaan, manajerial, dan supervisi. Itu yang harus dikembangkan oleh seorang kepala sekolah, ya. Saya mengajar kepala sekolah itu dari tanggal 1 Juli, baru selesai tanggal 30 Juli. 1 bulan penuh dengan metode daring. Jadi pelaksanaannya itu ada 3 step. Step yang pertama yang disebut dengan on the job training 1. Di dalam on the job training 1, kepala sekolah diminta mencari kekuatan sekolah, mencari kelemahan sekolah. Nah, dari kelemahan sekolah itu dimunculkan masalah utama yang ada di sekolah. Dari masalah utama, pilih salah satu masalah yang paling urgen. Nah, masalah yang paling urgen itulah yang harus diselesaikan di OJT 1. Kemudian
penyelesaiannya ada 3 alternatif. Yang pertama, si guru itu untuk melanjutkan pendidikan, si guru itu untuk mengikuti studi banding, dan yang terakhir melaksanakan workshop dalam waktu 1 hari. Dari 3 alternatif yang mungkin bisa dicapai oleh seorang kepala sekolah dalam mengikuti diklat selama 1 bulan, pilih yang paling efektif, yaitu workshop. Kemudian kegiatan workshop dilaksanakan di OJT 2. Kemudian sampai dari mencari masalah, menyelesaikan masalah, kemudian melakukan workshop, semuanya dijadikan video, sehingga utuh di dalam diklat itu terangkum di dalam video pengembangan sekolah, ya. Nah, itu yang diharapkan nanti kepala sekolah bisa mengembangkan kompetensi kewirausahaan, manajerial, dan supervisi. Nah, yang selanjutnya, kurikulum SMK itu sudah berubah, namanya PK. PK itu kepanjangan dari Kurikulum Pusat Keunggulan. Di Jakarta Utara baru 3 sekolah yang sudah didiklat, yaitu SMK Negeri 4, SMK Negeri 36, dan swastanya SMK Angkua 1. Nah, untuk kurikulum yang baru ini semuanya berubah, tidak ada yang sama dengan kurikulum 13. Tapi kalau sekolah belum didiklat oleh kementerian, maka masih tetap mengikuti turtilas. Jadi nanti KTSP-nya masih menggunakan KTSP lama, kemudian silabusnya yang lama, spektrumnya yang lama, ya, karena Bapak Ibu belum didiklat, ya. Persyaratan mengikuti kurikulum yang baru, sekolahnya 100% didiklat. Yang pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua semua mata pelajaran dari agama sampai yang terakhir, yaitu PKK atau masuk di dalam produktif, semuanya didiklat karena semua komponen itu berubah, tidak ada yang sama, ya. Jadi SMK Sejahtera masih menganut ke kurikulum yang lama, yaitu turtilas, kecuali nanti ditunjuk, karena kementerian tidak bisa mendiklat sekolah secara keseluruhan karena menyangkut pendanaan, kuota, dan lain sebagainya, sehingga bertahap. Jadi tahun ini baru 3, kemungkinan nanti 3 sekolah itu diminta mengimbas ke sekolah tetangga, sehingga nanti bisa semuanya melaksanakan kurikulum pusat keunggulan. Yang kedua, PK ini belum diserahkan kepada dinas, masih dipegang oleh kementerian. Sehingga kalau sudah diserahkan ke dinas, mungkin dinas langsung memanggil semua sekolah dan semua sekolah untuk didiklat, sehingga nanti akan menjadi sama semua, yaitu melaksanakan kurikulum yang baru. Karena ini masih primadona, kementerian masih mengambil sekolah-sekolah yang dianggap baik menurut kementerian sehingga dilatih. Nah, nanti tahun depan kemungkinan lebih banyak lagi yang akan dilatih, kemudian semuanya akan melaksanakan kurikulum pusat keunggulan. Nah, di dalam kurikulum pusat keunggulan yang pertama, PKL-nya itu 6 bulan. Selama PKL dibayar oleh perusahaan, baik gurunya maupun muridnya. Perusahaan yang membiayai anak sekolah dan gurunya
nanti akan diganti oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk pengurangan pajak, digantinya 200%. Kalau dia mengeluarkan 10 juta, maka akan diganti 20 juta. Oleh karena itu, perusahaan yang pinter, yaitu LG, dia merekrut SMK sebanyak-banyaknya, karena dia akan mendapatkan manfaat juga sebanyak-banyaknya. Jadi perusahaan LG sedang merekrut sekolah-sekolah, dilatih untuk menjadi kompetensi yang dilatihkan itu kompetensi coding, karena di dalam industri 4 semua harus memiliki kompetensi coding, semua jurusan, sehingga LG sudah mengawali, yang sudah saya tahu kemarin sudah kerjasama dengan SMK Hang 21, kemudian menjadi kelas industri. Jadi ciri kurikulum keunggulan, industri masuk ke sekolah, sehingga industri itu boleh merubah kurikulum, industri melaksanakan kurikulum, dan yang terakhir industri merekrutmen alumni yang ada di sekolah yang menjadi kelas industrinya. Itu keunggulan kurikulum yang baru. Jadi kita sudah bekerja sama dengan industri, baik dari segi kurikulum, proses, PKL, dan rekrutmen. Jadi karena sudah kelas industri, maka 100% alumninya diserap di industri. Nah, itu sekilas bocoran tentang kurikulum keunggulan. Harapannya nanti Bapak Ibu akan didiklat, kemudian nanti akan dilaksanakan. Jadi hanya beberapa sekolah yang sudah direkrut oleh industri, ya, sehingga sekolah itu nanti dengan industri ada di dalamnya, sehingga anak-anak memiliki kompetensi yang sesuai dengan industri inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan video kilas balik mengenai perjalanan Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI selama menjadi kepala sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera. Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera terletak di Jalan Walang Baru 6 nomor 19, telah berdiri kokoh sejak lebih dari 32 tahun silam. Di balik kemegahan dan pencapaiannya ada seorang yang telah berjasa besar dalam perjalanan, ialah Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI. Beliau lahir di Jakarta 21 Juli tahun 1964 silam. Meskipun telah dalam lingkungan yang keras, namun beliau terkenal sebagai anak yang rajin dan ulet dalam mencapai cita-cita. Selain bekerja dan kuliah, di usia muda beliau juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan remaja masjid.
menjadi kepala SMP Sejahtera. Saat itu Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera baru memiliki satu gedung, yaitu SMP Sejahtera. Kemudian tahun 1999 lahirlah SMK Sejahtera. Setelah itu beliau kemudian menjadi kepala SMK Sejahtera terhitung dari tahun 1999 sampai tahun 2021. Pencapaian prestasi banyak diraih baik dari sisi akademis maupun non-akademis. Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera mengadakan banyak kegiatan sosial dan juga keagamaan. Sepanjang karir beliau, SMK Sejahtera terus bertransformasi baik secara fisik maupun kualitas pendidikan. Selain di sekolah, beliau juga pernah aktif menjadi dosen di STKIP Purnama Jakarta, menjadi kepala program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia STKIP Purnama, dosen di Universitas Indonesia S1 Bukit 1 STI Kayapan, dan menjadi rektor STI Kayapan tahun 2012-2015. Dan pernah menjadi narasumber di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Sederet pengalaman dan prestasi yang beliau capai selama ini memberikan pengaruh yang besar kepada kemajuan SMK Sejahtera. Kini, SMK Sejahtera memasuki babak baru. Estafet kepemimpinan berganti. Pencapaian dalam kepemimpinan beliau memiliki pengaruh yang sangat besar pada SMK Sejahtera. Semangat kekeluargaan, kerjasama, dan pantang menyerah menjadi kekuatan yang akan terus ada di SMK Sejahtera. Terima kasih atas semua kerja keras, dedikasi, dan perjuangan selama ini. Semoga keteladanan dan semangat kerja serta pantang menyerah dalam menjalani tugas dan pekerjaan dapat kami ikuti. Semoga SMK Sejahtera terus menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI. Jasa dan pengabdian tak ternilai. Itulah tadi sekilas perjalanan 32 tahun adalah waktu yang tidak sebentar. Semoga kebersamaan kita selama ini, saya baru masuk 2015. Semoga SMK Sejahtera bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI. Pemberian cindramata kepada Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI sebagai bentuk penghargaan dari keluarga besar SMK Sejahtera yang diwakili oleh Bapak Karkono SPD MSI. Kepada Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI dan Bapak Karkono SPD MSI dimohon untuk ke depan.
pertandingan antara Anda dan semua. Mohon Bapak dan terima kasih. Silakan Bapak, mohon Bapak.
Bapak sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah, terutama nikmat panjang umur. Sudi kiranya Bapak menerima tumpeng persembahan dari keluarga SMK Sejahtera. Terima kasih atas penghargaan yang Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Mungkin sudah karakter sifat saya dan semangat saya memang tidak pernah kendor sampai saat ini. Apalagi tadi kalau melihat profil saya sendiri, saya juga nggak menyangka karena di masa anak-anak sampai remaja orang tua saya yang cukup baik dan getir dalam masalah ekonomi, tapi anaknya ternyata bisa berpendidikan tinggi. Itu tentu berkat semangat dan kemauan yang tinggi, bukan karena ekonomi. Jadi ini barangkali yang perlu patut dicontoh. Jadi jangan atas dasar kuliah karena saya tidak punya uang, saya tidak bisa kuliah. Bukan itu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih. Ini penghargaan yang sangat tinggi. Saya juga tidak tahu karena waktu kemarin leadership ini tidak ada. Ucapan ulang tahun pun tidak ada. Pantes pembawa acara langsung sudah selesai, Pak. Ternyata ada rahasia yang disampaikan ke saya.
Terima kasih. Ini 100 gram emas mulia bagi Bapak Ibu ya. 100 gram emas mulia. Bapak Ibu bukan dari dana bos kan? Saya takut dari dana bos. Tapi kalau dana bos saya tanda tangan kok nggak ada datanya. Terima kasih sekali lagi. Semoga itu buat kami sekeluarga. Kami juga tetap menjadi pendorong, penyemangat untuk Bapak Ibu di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadli Kurniawan, SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan pandangan kita, hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, mengabulkan doa-doa dan permohonan kita, dan segala apa yang kita cita-citakan akan dipermudah oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang senantiasa menggerakkan jiwa kami berkumpul di tempat ini mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, memohon ampunan dan maaf-Mu, mengharapkan limpahan dan ridho serta rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segenap kesyukuran kami memuji-Mu, dengan amal dan ibadah serta zikir dan doa kami bersyukur kepada-Mu. Engkaulah pemilik, pencipta dan pemelihara alam semesta. Engkaulah Tuhan yang maha besar, yang menghamparkan bermacam-macam keagungan. Hanya kebesaran dan keagungan-Mu lah yang sempurna, terbingkai oleh keindahan-Mu, terlindung dalam kuasa-Mu, dan terpancar kesejukan kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, yang maha pengampun, dengan segenap penuh harap kami memohon ampunan-Mu. Bersihkanlah diri kami dari dosa dan kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan kain putih dari noda-noda yang mengotorinya. Ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, pintu-pintu kenikmatan dan rizki, pintu-pintu kekuatan dan kesehatan, pintu-pintu keselamatan, dan tentunya pintu-pintu surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar Engkau akan terus-menerus memberikan cobaan dan ujian, memberikan kekayaan ataupun kemiskinan
kelebihan ataupun kekurangan harta benda ataupun jabatan. Demikian pula cacian ataupun pujian hanyalah sebagian di antara banyaknya ujian-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk sanggup menghadapinya. Janganlah Engkau timpahkan kepada kami cobaan yang kami tidak sanggup memikulnya. Mudahkanlah apa yang terasa sulit bagi kami, lapangkanlah apa yang terasa sempit bagi kami. Tampakkanlah kebenaran sebagai kebenaran yang nyata, dan berikan kekuatan kepada kami agar dapat mengikuti kebenaran itu. Tampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan yang nyata, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi petunjuk dan bimbingan dalam setiap masa sepanjang hayat kami. Hanya dari-Mu kami berharap atas petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing dan tolonglah kami yang hadir di ruangan ini untuk senantiasa berzikir dan mengucapkan asma-Mu. Ajarilah kami agar kami pandai mensyukuri nikmat-Mu, dan kuatkanlah kami dengan ilmu dan kesungguhan agar selalu memperbaiki ibadah kami kepadamu, ibadah yang berlandaskan keikhlasan dan ridho. Ya Allah, dengan zikir, syukur dan ibadah itu serta dengan keridhaan-Mu, tumbuhkanlah akhlakul karim dalam diri kami agar terpancar kebaikan dan manfaat kami bagi semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui sampailah kita pada acara penutup. Untuk itu, kami mengucapkan permohonan maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Jumanta MPD MSI, Ibu Retno Ningsih SPD MSI, dan Bapak Rahmadi Al-Muhlisan MSI dimohon untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada beliau. Dah, awas.